Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Oke. Sebentar. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Budi Hariwijaya. Saya sebagai moderator untuk pertemuan teknis dalam kegiatan kita yaitu Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2022. Oke, yang terhormat Bapak Rio Kurniawan sebagai Ketua Panitia dalam kegiatan PEKSEMA 2022, serta panitia dan seluruh peserta yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kenikmatan untuk bisa hadir di sini dalam nuansa ibadah juga di puasa Ramadan pada hari ini, serta sholawat beserta salam kita tak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Oke, pada hari ini kita akan langsung menyampaikan ketentuan teknis kepada para peserta. Dan untuk yang pertama mengenai kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2022 itu akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Rio Kurniawan. Kemudian nanti ketentuan teknis mengenai mekanisme pengunggahan karya, pendaftaran dan pengunggahan karya itu akan disampaikan oleh Bapak Denis Kurniawan. Oke, untuk yang pertama mengenai kegiatan Pekan Seni Mahasiswa akan disampaikan Bapak Rio. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Denis Kurniawan, Pak Budi, selaku tim panitia pelaksanaan PEKSEMA UNIP 2022 gitu ya. Serta teman-teman dari seluruh universitas yang mengikuti kegiatan ini. Perlu saya sapa, ada teman-teman dari Institut Teknologi Sumatera, ada teman-teman dari Politeknik Negeri Pontianak, gitu ya. Ada juga teman-teman dari Institut Teknologi Kalimantan, ada dari UINFAS Bengkulu, dari UNAN, dari Universitas Bina Nusantara, dari Brawijaya Malang, dari Yayasan Bengkulu, dari Dr. Hazairin SH Bengkulu, dari UNILA, dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin gitu ya, ada dari UNJ, ada Universitas dari Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, ada dari Universitas Palangkaraya, Universitas Patpetulahir Janglebong, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau, Universitas Sumatera Barat, Universitas Teknokrat Indonesia, dan Untida, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di ruang Zoom ini, dan terima kasih juga sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Berikutnya, salawat serta salam sudah semestinya tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak-banyak bersalawat, syafaat beliau juga turun ke kita, terkhususnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman peserta PEKSEMA 2022 yang saya banggakan, izinkan sedikit saya menyampaikan tentang teknis kegiatan perlombaan ini. Kegiatan ini pada prinsipnya kami ingin melaksanakan secara luring, di awal-awal secara luring. Tetapi melihat skema-skema yang terkait penyebaran virus corona, menyebabkan kami mencoba beberapa simulasi untuk dilakukan dengan hybrid. Tapi setelah dicek, kalau menggunakan hybrid, juga kita banyak menemukan kelemahan, baik dari segi pesertanya nanti, maupun dari teknis pelaksanaan yang panitia siapkan. Sehingga dengan beberapa pertimbangan, kami memutuskan kegiatan PEKSEMA ini dilakukan secara daring. Gitu ya. Karena kalau kami melakukan secara hybrid, takutnya nanti misalnya teman-teman dari luar Provinsi Bengkulu hadir, walaupun dengan skema kemarin belum ada skema vaksin booster 3 gitu ya, dengan hanya PCR atau swab antigen,
Tetapi ketika datang ke Bengkulu ternyata terindikasi sehingga tidak bisa mengikuti lomba, itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Teman-teman sudah berinvest untuk datang, terus sampai di Bengkulu ternyata harus isolasi dan tidak bisa mengikuti perlombaan. Itu juga menjadi pertimbangan kami. Sehingga kita sepakati skema Peksima 2022 ini mengacu kepada skema Peksiminas tahun 2021, di mana semua dilakukan secara daring, pengumpulan karya. Tapi dalam pengumpulan karya tersebut nanti kita akan mencoba mengikat apa ya, karya tersebut memang benar hasil dari teman-teman, sehingga kita butuh surat nanti, surat keterangan asli. Karena suatu saat kalau karya itu kita publikasikan dan orang mengklaim bahwa itu adalah bukan karya original teman-teman, maka kita bisa melanjutkan permasalahan ini ke tahap berikutnya kalau memang ada klaim-klaim seperti itu. Begitupun dari keabsahan karya-karya yang lain, gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Denis, gitu ya. Nah, harapan kami juga untuk teman-teman yang mengikuti perlombaan dalam bentuk penampilan tari, vokal grup, baca puisi, monolog, kami akan mengirimkan nanti, Pak Budi akan mengirimkan potongan video yang berdurasi lebih kurang 4 detik untuk dikombin di awal dan di akhir video teman-teman. Isi video itu adalah ucapan untuk Dies Natalis Universitas Bengkulu, gitu ya. Nah, harapan kami itu nanti dikombin di video karya teman-teman. Dan video yang dikombin itu tidak mendegradasi atau menghilangkan durasi utuh video teman-teman. Misalnya ketentuan videonya 10 menit, dengan adanya video itu termakan misalnya 10 detik, itu tetap kita berikan kesempatan full ya untuk 10 menit. Jadi video yang dari kami itu tidak masuk dalam kategori penilaian. Itu harapan kami untuk yang penampilan. Kemudian saya sedikit menjelaskan, kami menghadirkan beberapa juri dalam setiap perlombaan ini. Jadi juri yang kita minta untuk membantu proses penilaian ada 2 kategori, ada 3 kategori, ada 3 kategori. Pertama ada juri skala nasional, kedua ada juri lokal, ketiga ada juri dari praktisi, akademisi dari UNI. Jadi seperti juri-juri nasional, kita melibatkan beberapa seniman, musisi, gitu ya, penulis, fotografer, gitu ya, konten-konten apa namanya sekarang itu ya, konten kreator, gitu, konten kreator, penulis, baik penulis puisi, penulis cerpen yang skala-skala nasional. Mungkin beberapa teman pernah mendengar seperti nama Budi Rahmat, Beni Arnas, gitu ya, Emong Suwandi. Terus kalau yang solo pop pernah dengar nama Tommy Dananjaya, gitu ya, Sally Marcelini, gitu ya. Ada David Muharam, gitu ya. Orang-orang yang memang berkecimpung. Jadi pada prinsipnya apapun hasil dari kegiatan ini nanti itu adalah keputusan juri dan tidak bisa digugat. Itu nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Denis mengenai bukan TM ya, mengenai kriteria atau hal-hal yang mesti kita pahami bersama dalam proses pengiriman karya. Terus mungkin teman-teman bertanya, kenapa karyanya lama dikirim, gitu ya. Tanggal 27 Mei paling lambat kita minta karya itu dikirim. Berdasarkan pertimbangan ya teman-teman. Sekarang bulan puasa, mungkin nanti setelah diberikan TM, setelah jelas semuanya teman-teman baru bisa menggarap karyanya, gitu kan. Nah, di bulan puasa nggak mungkin juga kita bisa all out nanti mempersiapkan. Seharusnya kemarin deadline-nya itu kami minta 1 bulan setelah TM. Berarti tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei baru-baru Syawal, gitu ya, bulan Syawal. Mungkin teman-teman yang Islam baru merayakan kemenangan. Tidak mungkin juga kan sibuk untuk mempersiapkan itu. Sehingga kita putuskan
di minggu terakhir di bulan Mei paling lambat. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti bisa mengumpulkan karya itu sebelum tanggal 27. Tanggal 27 itu ada deadline-nya. Kemudian yang perlu juga teman-teman pahami, untuk surat rekomendasi tidak perlu dari WR3 ya. Dari WD3 saja. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas. Ya. WD3 saja untuk surat rekomendasi. Nah, nanti mengenai surat rekomendasi, nanti Pak Denis akan menjelaskan. Yang kami berikan adalah contohnya, bukan template baku yang harus diikuti, gitu ya. Mungkin itu saja sedikit sambutan dan pengarahan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas nantinya ya, baik dalam kegiatan TM maupun dalam sampai upload karya. Pengumuman teknisnya akan kami kabari lagi di grup nanti ya setelah semua karya terkumpulkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bapak Rio atas penyampaian mengenai kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2022. Oke, selanjutnya akan penyampaian tentang mekanisme pengunggahan, pendaftaran pengunggahan, kemudian tentang pemberkasan juga yang akan disampaikan oleh Bapak Denis Kurniawan. Oke, sebelumnya ini ada daftar hadir, silakan diisi, dilengkapi dengan lengkap. Kemudian untuk link pengunggahan karya itu sudah bisa diakses dan sudah bisa dibuka, silakan dibuka, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan, bisa di kolom chat nanti setelah, dan akan dijawab setelah penyampaian mekanisme pengunggahan dari Bapak Denis Kurniawan. Oke, langsung saja kepada Bapak Denis Kurniawan, waktunya disilakan. Baik, terima kasih Mas Budi untuk waktunya, teman-teman sekalian, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, saya akan mencoba menjabarkan mengenai ketentuan umum dan ketentuan khusus dari pertangkai lomba yang diadakan pada kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2022. Baik, sebenarnya ini sudah saya hanya cuma mencoba merincikan kembali ya, mengulas kembali yang sudah teman-teman semuanya sudah baca sebenarnya yang ada di pedoman yang sudah dibagikan di di Google Drive yang sudah kami susun sedemikian rupa, dan mungkin ada sedikit perubahan yang di bagian pengunggahan itu ya. Saya coba share screen dulu. Baik, kelihatan ya, Budi? Siap, nampak jelas. Ya. Baik, di sini teman-teman sekalian, adapun ketentuan umumnya di sini, mahasiswa aktif, program diploma atau sarjana, PTN atau PTS yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang berlaku, yang masih berlaku ya. Pun nanti kalau misalnya teman-teman nanti belum punya KTM, ya, atau kartu tanda mahasiswa, nanti diperbolehkan mengunggah LHS-nya ya, atau KRS-nya. Dan kemudian masih terdaftar di PDDikti, Kemdikbud, peserta harus mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, rektor, wakil rektor bidang kemahasiswaan atau dekan, atau wakil dekan bidang kemahasiswaan yang bersangkutan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rio, bahwasanya rekomendasi ini tidak perlu sampai yang terlalu tinggi, wakil dekan bidang kemahasiswaannya saja di fakultas masing-masing sudah cukup. Dan pendaftaran dilakukan secara daring dengan mengisi form pendaftaran pada tautan Google Form, ya sudah dilakukan. Dan peserta mengirimkan foto berwarna megang kartu tanda mahasiswa, perlihatkan identitasnya, memakai jaket alma mater. Ini juga nanti di pengunggahan karya ya Mas Budi ya. Ya, dan peserta membuat surat pernyataan tentang keaslian karya, memakai kop surat,
universitas dengan ditandatangani oleh peserta dan pimpinan universitas. Dalam hal ini boleh sekalian dengan minta wakil dekan bidang kemahasiswaannya ya. Tidak perlu pimpinan universitasnya sampai ke rektor ataupun wakil rektornya. Surat ditandatangani di atas materai 10.000 dan diunggah pada tautan pengiriman karya dalam format PDF. Untuk materi video, cerpen, puisi, poster, komik, foto diunggah ke Google Drive ya, tidak di privat. Seluruh karya dikirim di Google Drive saja. Dan kemudian video yang sifatnya video diunggah dengan format MP4, MP4 dengan resolusi 720 minimal ya, dengan kualitas high definition. Dan puisi diunggah dalam format PDF saja pada tautan pengiriman karya. Karya dikirimkan pada Google Drive masing-masing peserta dan tautan Google Drive. Karya dikirimkan pada tautan pengiriman karya di bit.ly unggah karya Peksema 2022. Seluruh peserta wajib mengikuti pertemuan teknis. Ini sifatnya karena tadi sudah disampaikan, mungkin ada teman-teman kuliah dan sebagainya, tidak terlalu bersifat wajib, dan kami anggap pertemuan teknis ini diikuti oleh seluruh peserta dan kita mentaati hasil dari pertemuan teknis ini ya. Dan siapapun dari peserta yang di luar dari peserta yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya ya, karena ini sifatnya pengiriman karyanya cukup terbuka, jadi kami akan cross check nanti kalau misalnya Anda tidak terdaftar pada form pendaftaran, walaupun Anda sudah kirim ya kami akan tetap terima, namun tidak bisa kami teruskan kepada tim penilai. Dan pendaftaran tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Jadi mohon nanti apapun yang berkaitan dengan Peksema Unip, ada permintaan kirim ini, kirim itu, mohon untuk tidak ditanggapi. Baik, ini kita akan masuk ke ketentuan khusus per tangkai lomba. Ada tangkai kreasi, tarif kreasi maksud saya, di mana ketentuan umumnya di sini kreatif dan inovatif mengacu pada tradisi dengan pertimbangkan kaidah etis dan estetis. Karya tari yang disajikan dalam lomba tari ini adalah karya tari baru yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia yang ditarikan secara berkelompok dan direkam dalam format video, audio, visual. Berkelompok ya. Memang di sini kami mengadaptasi seutuhnya dari ketentuan yang dilaksanakan oleh Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang diadakan oleh Dikti ya. Kemudian karya tari digarap dalam satu ruang, di dalam ruangan indoor atau di luar ruangan juga diperbolehkan ya, dengan perhatikan audio visualnya juga. Karya tari baru berpijak pada tradisi budaya. Tari baru tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, dan karya tari baru yang belum pernah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pementasan lomba atau festival manapun. Jadi di sini ada ketentuan khusus ya, untuk diperhatikan bahwasanya nanti akan ada cuplikan atau potongan video ya, klip untuk teman-teman gabungkan di video hasil karya teman-teman sekalian yang berdurasi kurang dari 10 detik di awal dan di akhir, dan itu tidak termasuk dalam keseluruhan penampilan ya. Jadi tetap yang kami hitung adalah penampilannya, bukan tidak termasuk 10 detik awal dan 10 detik akhirnya itu tadi. Termasuk text title credit ya, credit title, dan dibuat dalam format rekaman video. Credit title pada video hanya menampilkan teks berupa judul karya, nama koreografer, nama penata musik, dan nama perguruan tinggi beserta provinsinya. Karya tari ditarikan secara berkelompok dengan jumlah penari maksimal 5 orang, pengambilan gambar secara one shot, long take ya. Jadi tidak ada pengeditan dengan menggunakan kamera statis atau bergerak sehingga ruang gerak penari terlihat jelas dan utuh dari awal sampai akhir karya. Format video MP4 dengan ukuran 720 pixel. Rekaman video karya tari harus menjadikan koreografi sebagai fokus utama yang ditampilkan secara utuh dalam satu ruang atau tempat, indoor atau outdoor tadi, tidak berganti ruang dan atau tempat, serta tanpa ada rekayasa gerak maupun unsur-unsur artistik lainnya melalui media digital.
Peserta dapat menggunakan atau menggarap aspek tata rupa berupa rias, properti, busana, setting, dan pencahayaan. Rias dan busana menyesuaikan konsep garapan tari. Musik tari merupakan hasil komposisi baru disajikan secara langsung, live, atau rekaman musik yang terhindar dari pelanggaran haki, ya hak atas kekayaan intelektual. Peserta bertanggung jawab penuh atas penggunaan materi dalam karya yang berasal dari pihak ketiga, baik itu soundtrack, musik, maupun gerakan tarinya ataupun videonya. Pada rekaman video karya tari tidak ada muatan iklan dari dunia usaha atau industri lainnya. Karya dikirimkan pada Google Drive masing-masing peserta. Nah, ini yang sering terjadi dari teman-teman sekalian. Ketika mengirimkan Google Drive itu, perhatikan settingnya ya, untuk tidak di-private. Jadi siapapun bisa melihat karyanya ataupun file itu dengan tidak di-private ya. Dan tautan Google Drive karya dikirimkan pada tautan yang ada. Baik, kita masuk ke tangkai vokal group ya. Vokal group di sini ditampilkan dalam bentuk putra semua, putri semua, atau campuran putra dan putri. Jadi tidak ada yang ketiga ya, yang antara putra dan putrinya. Jadi utuh putra dan putri orang-orangnya. Tidak ada yang transgendernya. Jumlah anggota vokal group terdiri dari minimal orang dan maksimal 14 orang, termasuk pengiring ya. Jadi 6 sampai 14 orang itu kalau ada pengiringnya silahkan, itu include di situ apabila menggunakan iringan alat musik. Vokal group diperkenankan tampil dalam bentuk akapela atau tanpa iringan. Setiap peserta vokal group membawakan satu lagu wajib yang dipilih dari daftar lagu yang telah ditentukan panitia. Maksudnya bukan satu daftar lagu wajib, tapi membawakan wajib satu lagu ya. Setiap peserta vokal group diberi kebebasan membuat aransemen lagu wajib dengan tidak mengubah melodi aslinya, diperkenankan menyajikan dalam gaya dan karakter berbeda, misalnya dengan tempo, irama, dinamika, ekspresi berbeda, tanpa mengubah isi dan maksud lagu. Panjang durasi aransemen waktu maksimal 5 menit seluruhnya. Video penampilan dapat direkam dengan menggunakan smartphone atau kamera digital dengan format MP4 dengan model landscape. Pada awal video, sebelum menampilkan materi lagu, peserta wajib memberikan keterangan secara lisan diwakili oleh salah satu anggota mengenai nama grup, asal perguruan tinggi, lagu yang dibawakan. Keterangan disampaikan tidak lebih dari 10 detik. Video penampilan merupakan video penampilan baru, belum pernah diikutsertakan pada kompetisi sejenis. Video rekaman penampilan dikirimkan pada Google Drive, tidak di-private juga. Ini ada 4 lagu ya. 4 lagu yang lagu pilihan ini ya. Ini lagu pilihan yang kita pilihkan itu ada Karma, penyanyi Coklat, pencipta Anamara Surtikanti atau Edwin Marshall Asharif, kemudian ada Lenggang Puspita, Afgan, penyanyinya pencipta Guru Esputra, kemudian ada Rumah Kita, Indonesian Voice, pencipta Ian Antono, Harus Bahagia, Yura Yunita, pencipta Yofi Widianto. Dan tangkai lomba ketiga itu ada tangkai penulisan puisi. Nah, ini menggunakan tema teman-teman sekalian. Tema kita angkat adalah pendidikan dan pandemi. Naskah ini merupakan karya asli, bukan merupakan plagiasi, bukan juga merupakan terjemahan ya. Jadi belum dipublikasikan di media apapun, serta tidak sedang diikutsertakan dalam lomba serupa. Peserta wajib membuat pernyataan keaslian naskah dengan membuat pernyataan serta dengan materai 10.000 dan hasil penilaian dikirimkan pada panitia dalam format PDF. Naskah tidak mengandung unsur sara, naskah diketik menggunakan ukuran kertas A4 dengan huruf Palatino Linotype dengan ukuran 11 fontnya dalam spasi 1,5 maksimal 3 halaman untuk penulisan puisi. Pada teks puisi hanya mencantumkan judul, penulis, dan isi puisi. Ya, jadi cuma di teks itu cuma judulnya, kemudian penulis, dan kemudian isinya. Tidak perlu ditambahkan embel-embel border dan lain-lain. Hanya teks saja. Peserta mengirimkan karya dalam soft copy pada panitia dalam format PDF. Karya dikirimkan pada Google Drive masing-masing peserta, sama seperti yang lain-lain.
Dan selanjutnya tangkai penulisan cerpen. Oke Kak, sebentar boleh? Ini sepertinya udah ada pertanyaan mengenai lomba-lomba yang sudah dijabarkan tadi. Boleh di itu? Atau soalnya nanti takutnya tenggelam karena udah banyak pertanyaan. Oh gitu. Baik. Bagaimana Pak Rio? Apa kita jawab dulu? Nanti aja Pak. Langsung Pak Denis jelaskan aja dulu semua, nanti baru kita diskusikan. Aja. Mungkin nanti Pak Budi bisa dicatat aja yang penting. Ini kan kalau saya juga lihat di chat, ini kan banyak pertanyaan sama, seperti nanya boleh nggak ikut Oke, siap. lomba dan sebagainya. Oke, jelaskan aja dulu Pak Denis. Baik, saya teruskan kembali ya teman-teman sekalian. Kemudian ada tema cerpen. Di sini merajut prestasi dalam bingkai budaya Nusantara. Tema cerpennya. Naskah merupakan karya sendiri, asli, bukan plagiasi, sama seperti di kategori puisi tadi. Ya, tidak hanya perbedaannya di sini di bentuk karyanya saja ya, saya pikir ya. Naskah diketik menggunakan ukuran A4, Palatino Linotype 11 dalam spasi 1,5 maksimal 10.000 karakter termasuk spasi. Jadi judul dan nama penulis diketik pada bagian atas tengah halaman pertama teks cerpen. Jadi juga dikirim dalam format PDF, dikirimkan dalam pada tautan pengiriman karya. Dan selanjutnya yang ke berapa nih? 5 ya. Ya 5 itu ada desain poster. Nah, tema desain poster di sini budaya Nusantara di tengah pandemi. Ya, kita masih berbicara budaya, tapi bagaimana budaya itu ada di tengah-tengah pandemi ini. Karya harus dibuat dengan menggunakan desain komputer ya, boleh menggabungkan karya dalam foto scanning dan teks, dengan teks juga. Poster dibuat dengan software desain grafis yang tersedia seperti Inkscape, CorelDRAW, Photoshop, dan Illustrator. Jadi yang kami minta ada di 4 aplikasi ini, Inkscape, CorelDRAW, Photoshop atau Illustrator. Ya, jadi nanti karya diserahkan dalam bentuk soft copy dengan ukuran 60 ke 80 cm, resolusi minimal 300 ppi dengan format PNG dengan tautan Google Drive dari akun Google masing-masing serta sama sifatnya. Karya tidak mengandung unsur sara, provokatif dan menyesatkan, serta lomba wajib mengikuti technical meeting. Ini sifatnya kami anggap diikut semua. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap pada pembuat karya. Karya dikirimkan pada Google Drive ya, sama seperti yang ada di atas. Penilaian kita ada ide, gagasan, kesesuaian tema, komunikatif, informatif, edukatif, dan provokatifnya, keunikan dan keselarasan. Baik, yang keenam di sini ada video kreatif. Kita juga pakai tema, subtemanya kembali berprestasi pada masa normal baru. Format video MP4, kualitas HD minimal ya, resolusi 720, maksimal durasi 3 menit. Ya, ini tidak termasuk yang klip tadi ya. 3 menit itu video yang teman-teman buat. Video tidak mengandung unsur sara, kritik terhadap pihak manapun, pornografi, rokok atau vape, alkohol dan obat terlarang ya. Tidak mengandung itu. Musik latar diperbolehkan dengan perhatikan haki tadi. Video yang dikirim adalah produksi sendiri, sifatnya orisinil dan belum pernah diikutkan pada lomba sejenis. Surat pernyataan keaslian karya di sini diminta untuk teman-teman sama seperti yang lainnya. Video karya dikirimkan pada Google Drive juga sama seperti yang lain. Penilaiannya itu kreativitasnya, editing video, pengambilan video, konsep penyajian, kemudian isinya ya, kesesuaian dengan temanya, tematik. Kemudian originalitas, karya pribadi bukan mengambil karya orang lain, keunikan dan kebaruan originalitasnya. Dan selanjutnya ada fotografi yang kita temakan kreativitas mahasiswa di masa pandemi. Ya. Lomba fotografi dilaksanakan menggunakan kamera analog dan digital, kecuali kamera yang berpadu dalam telepon genggam. Bebas ya, menggunakan segala macam merek kamera. Editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan konversi foto berwarna menjadi hitam putih hanya untuk kategori yang realita. Foto montage dan collage dilarang penggunaannya. Peserta mengunggah hasil karyanya dalam bentuk file JPEG
ya, sisi terpendek 2000 pixel ya, sisi terpendeknya. Diunggah ke Google Drive, tidak di private juga. Karya dikirimkan pada Google Drive masing-masing. Kemudian penilaian tematik ya, tema dan tema, teknik originalitas dan tingkat kesulitan, kemudian pesan dan estetikanya. Dan selanjutnya ada tangkai solo song pop, lagu yang dinyanyikan peserta adalah lagu-lagu yang ditentukan oleh panitia, tidak dibedakan ya. Ini teman-teman jangan sampai nanti berpikir bahwasanya seperti Peksi Minas akan dibedakan putra dan putri, tidak ya. Begitu juga dengan lomba-lomba yang perorangan lainnya, tidak dibedakan putra dan putri. Setiap peserta menyanyikan satu lagu saja. Durasi yang dinyanyikan maksimal 4 menit dalam bentuk live performance diiringi oleh alat musik atau mengambil karaoke dari YouTube dan direkam dalam bentuk video. Sebelum menyanyikan lagu, tiap peserta memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, tahun masuk, dan asal universitas. Kualitas audio dan visual dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Penampilan, perekaman penampilan peserta sekali jalan dengan posisi tampak muka dari depan, ukuran pas foto dari kepala sampai ke bagian perut ya. Tidak boleh ada tindakan editing baik secara audio maupun visual dalam video penampilan peserta. Video penampilan dikirimkan pada Google Drive juga, diunggah karya. Pilihan lagu ada 6. Ada Jikalau Kau Cinta, Judika, Sebuah Rasa Agnes Monica, Monokrom Tulus, Terima Kasihnya Afgan, dan Tetap Dalam Jiwa Isyana Sarasvati, Aku Wanita dari Bunga Citra Lestari. Dan selanjutnya ada Solo Song Dangdut. Lagunya sama ya, ditentukan oleh panitia, tidak dibedakan putra putri. Setiap peserta hanya menyanyikan satu lagu dengan durasi maksimal 6 menit. Durasi lagu yang dinyanyikan maksimal 6 menit dalam bentuk live performance diiringi alat musik. Boleh mengambil video juga, karaoke dari YouTube dan direkam dalam bentuk video. Video rekaman dalam model landscape juga, ya. Rekaman penampilan peserta sekali jalan, tampak tegak muka dari depan, kepala sampai perut juga. Sebelum menyanyikan lagu, tiap peserta wajib memperkenalkan diri, menyebutkan nama atau masuk dan identitas. Kostum menyesuaikan dengan lagu yang dibawakan. Penilaian yaitu teknik, ya. Kemudian ada dinamika tempo dan kemudian ada penampilan. Sini pilihan lagunya ada 6 juga, masih adakah Cinta, karya Muhsin Alatas ya, Bimbang Elvi Sukaisi, Payung Hitam Iis Dahlia, Doa Suci Imam S. Arifin, Tanda Cinta Meggy Z, dan Semakin Sayang Semakin Kejam Rita Sugiarto. Dan di ke-10 ya, ada lomba baca puisi. Tiap peserta membacakan satu puisi saja yang disediakan panitia. Pengambilan gambar menampilkan setengah badan pembaca dari pinggang ke atas dengan pakaian yang sopan dan memperhatikan aspek terbaik perekaman video. Seluruh penampilan baca puisi tidak diperkenankan diiringi ilustrasi, suara, ataupun musik apapun. Video baca puisi tiap peserta harus dalam sekali pengambilan gambar, long shot, tidak boleh ada editing, tidak ada boleh perbaikan atau dubbing, dan teknik pengeditan yang lain. Perekaman diperbolehkan di luar ruangan dan di dalam ruangan, tidak diperkenankan juga di dalam studio ya. Dengan menggunakan background layar hitam tidak diperkenankan, kawan-kawan. Tiap peserta mengirimkan penampilannya dengan gambar dan suara yang jelas dalam bentuk file MP4. Durasi maksimal seluruh pembacaan puisi 7 menit. Nama peserta, judul puisi, dan soal perguruan tinggi tulis pada keterangan awal rekaman video. Maksudnya diberikan keterangan ya di awal video itu. Video penampilan dikirimkan pada Google Drive juga, kemudian dikirimkan pada tautannya, dikirimkan unggah karya Penapek SMA 2022. Yang dinilai sama seperti lomba baca puisi lainnya, yaitu interpretasi, ada vokal, penghayatan, dan penampilan. Adapun puisi yang dibacakan yaitu Cerita Buat Dinta Maela, karya Hairil Anwar, Pandemi, Ahmadun Yosi Hervanda, Perempuan-Perempuan Perkasa, Hartoyo Andang Jaya, Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya, karya Taufik Ismail, Tanah Air Mata, Sutarji Kalzumbari, Sajak Raja Wali W.S. Rendra, dan Padamu Jua Amir Hamzah. Kami juga mengirimkan teks puisi yang akan dilombakan ya. Kita anggap ini adalah puisi yang benar ya, untuk dibacakan oleh seluruh peserta.
Untuk hal-hal lain nanti bisa kita diskusikan. Dan lomba yang terakhir yaitu monolog. Jadi monolog ini gaya pementasannya bebas ya. Penyutradaraan dibebaskan dengan tidak bertentangan dengan nilai dan etika budaya Indonesia sendiri. Durasi video pementasan 20 menit ya, sudah termasuk opening dan ending kreditnya. Tempat pertunjukan bebas dengan perhatikan aspek keamanan dan pencahayaan ya. Jadi tidak mesti harus di panggung ya, boleh di panggung terbuka juga boleh, tidak mesti di panggung auditorium ya. Setting dan properti pementasan ya silakan menyesuaikan dengan konsep naskah dan penyutradaraan sendiri. Diperbolehkan menggunakan musik pengiring dengan perhatikan aki. Video harus dalam sekali pengambilan gambar, tidak boleh diedit, dan pengeditan teknik pengeditan lainnya. Kemudian ada surat pernyataan originalitas karya dan video pementasan dikirimkan pada Google Drive ya. Mungkin di sini ada yang belum masuk di sini. Untuk pengambilan videonya itu ini ya, seluruh panggungnya kelihatan ya. Jadi setting dari seluruh setting pementasan itu terlihat di dalam layar rekaman. Kriteria penilaian itu ada keaktoran, penyutradaraan, tata ruang ya sesuai dengan interpretasi naskah. Jadi ada 6 judul: Tolong karya Nano Riantiarno, Prodo Imitasio Arthur Elsnalan, Kasir Kita Balada Sumarah, Aeng atau Alimin Putu Wijaya, dan Tikus Ari Nurtanio. Kemudian naskah monolog juga dapat diunduh pada tautan berikut ya, monolog Peksema Unit 2002. Dan akan ada pertanyaan, Kak, ini kan monolognya panjang ya, nanti teman-teman harus bisa berkreasi dan berkreativitas sehingga pementasan ini tetap dianggap utuh dengan durasi 20 menit ya. Ini kembali pada penilaian penyutradaraan dan keaktorannya gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari teknis pelaksanaan atau pengiriman karyanya. Saya kembalikan ke Mas Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis atas penyampaiannya. Oke, jadi kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Di sini saya sudah rekap, itu ada di kolom chat itu ada sekitar 20 pertanyaan yang sudah masuk. Oke, jika misalnya para peserta ingin bertanya langsung, bisa langsung open cam dan raise hand jika itu lebih jelasnya. Oke, baik, bisa Kak langsung pertanyaan pertama? Kak bisa mic-nya bisa di-open dulu? Ya. Pertanyaan pertamanya dari mana ya? Oke, ini pertanyaan pertama dari Suci Armelia. Oke, kalau pakai KTM sementara, apakah diperbolehkan? Oke, baik. Saya jawab saja langsung, diperbolehkan. Ya. Oke, terima kasih. Langsung ya, lanjut. Format keaslian karya dari Budiman. Iya. Untuk format keaslian karya ini untuk lomba apa ya? Untuk lomba penulisan karya ya? Penulisan ya? Mungkin Budimannya di sini ada? Kalau yang kemarin kan? Ya, Budiman. Pas PMU. Oke, bisa langsung dijawab Kak. Sepertinya. Oke ya. Mungkin di sini format keaslian untuk ini ya, untuk dokumen juga gitu ya. Ya, untuk teman-teman yang keaslian karya ya, ini mengikuti saja. Untuk yang penulisan, saya pikir tadi juga sudah ada di pedoman untuk penulisan karya. Sebentar. Naskah peserta membuat pernyataan keaslian karya itu ada semua ya.
Jadi surat pernyataan keaslian karya itu seluruhnya diminta semuanya ada. Maaf Kak, untuk pimpinan universitasnya apakah boleh hanya sampai koordinator program studi ya? Karena di beberapa universitas cukup sulit untuk mendapatkan tantangan WD3. Terima kasih sebelumnya. Kami pikir ini karena dia sifatnya adalah pimpinan perguruan tinggi ya. Kami anggap teman-teman dan waktunya juga panjang ya. Jadi kami harap tetap menggunakan seminimal mungkin pimpinan fakultas ya Pak Rio ya. Ya, setidaknya wakil dekan bidang kemahasiswaan atau wakil dekan bidang yang lainnya tidak apa-apa karena sifatnya adalah pimpinan perguruan tinggi. Ya, jadi ini nanti akan juga terkait pada mungkin SKPI, surat keterangan penampil ijazah atau lain-lainnya. Surat rekomendasi itu dari mana Kak? Apakah dibuat sendiri atau sudah disediakan? Surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu ini kayaknya belum baca pedoman ya, belum buka link secara lengkap dari Kiki Agustiawan. Ada kami buat di situ bentuk seperti kata Pak Rio tadi bukan template, tapi bentuknya itu adalah mungkin contoh yang bisa dipakai. Kalau misalnya kampusnya punya format surat rekomendasi tersendiri, ya disilahkan dengan menjelaskan pesertanya, judul karyanya, dan kemudian identitas lengkapnya. Ya. Jika Maaf, sudah, Pak, sebelumnya sudah daftar video kreatif tapi ingin ganti lomba yang lain. Apakah bisa? Nah ini mungkin saya serahkan ke Pak Rio ini untuk menjawabnya ini nanti. Ya. Kak, untuk musik tarinya apakah harus musik yang kami aransemen sendiri atau boleh mengambil dari YouTube? Tadi sudah kami sampaikan ya, saya pikir sudah cukup jelas. Kalau cari Albert gampang weh, Dan kemudian juga mengambil dari YouTube yang sifatnya rekaman juga diperkenankan dengan tidak dengan memperhatikan hakinya itu tadi teman-teman ya. Apa boleh peserta mengikuti beberapa cabang lomba sekaligus? Kemarin kami sudah sepakat karena peserta lumayan banyak ya teman-teman sekalian. Jadi diperkenankan boleh mengikuti 2 cabang lomba, tetapi yang satu sifatnya perorangan dan satu lagi sifatnya tim. Ya, hanya di situ. Jadi kalau misalnya dia ikut vokal group, dia ikut lomba baca puisi juga boleh, silahkan. Dan apa ya ini ya? dari Fiona Alicia Kak. Fiona Alicia. Tapi bisa kasih detailnya dari mulai pelatih penilaian dan lain-lain. Untuk juri, tadi itu ada juri ya di sama Pak Rio ya, kalau saya tidak salah ada Pak Sukli Ramzan ya, yang juri nasionalnya juga. Kemudian ada dosen itu siapa ya Pak? Mungkin ini Pak Rio yang bisa jawab ya. Untuk penilaian tadi sudah kita sampaikan ya, untuk bagaimana penilaiannya. Dan lain-lain ini juga membingungkan ini. Untuk tangkai lomba vokal group, apakah bisa melakukan pengeditan video? Soalnya di tidak tertulis Pak. Sifatnya tidak ada pengeditan video ya. Hanya diperkenankan merekam video itu dari awal secara dari awal sampai dengan akhir. Ya. PGRI Silampari Lubuk Linggau. Apakah satu orang ini sudah dijawab ya? 3 cabang lomba sepertinya nggak bisa. Apakah desain poster tidak boleh menggunakan aplikasi lain selain yang 4 tersebut? Jadi standar yang kami gunakan untuk Wafik Azizah ya, diperkenankan diperkenankan untuk menggunakan 4 aplikasi itu saja ya. Jadi silakan nanti dikirimkan file ininya, file hasil dari karyanya.
Terus apalagi nih pertanyaannya Mas Budi? Saya lupa. Oh ya Kak, dari Mafian Aris itu sama sih sepertinya tadi meminta tentang detail penilaian seperti apa. Kemudian Oke. dari Yuniatika, Pertanyaannya apa nih? Yang mana ya? izin bertanya, tadi disebutkan bahwa video asli tidak ada editan. Bagaimana jika ada suara bocor dari lainnya, apakah boleh ditambal atau dibiarkan saja? Nah, bagaimana itu Kak? Kalau yang untuk itu ya, ini makanya kita kembalikan kepada peserta, itu silakan dikondisikan bagaimana sampai jangan suara itu ada bocor atau ada kendaraan lewat atau seperti apa, silakan dikondisikan. Karena kami juga mungkin mengizinkan ada pengeditan suara, video, audio di situ, karena nanti akan berimbas pada peraturan tentang pengeditan video, pengeditan yang lain-lainnya. Mungkin nanti ada yang ISO nambah, jadi kami minta tidak ada pengeditan apapun baik begitu dari audio dan visualnya. Oke, sip. Oke, yang selanjutnya ya Kak. Mana ya? Oh, ini boleh ditambal atau ini Yuniatika ya. Iya. Kemudian ya, Sahrul Febrian, apakah bahan poster seperti foto bebas diambil dari mana saja? Apakah harus memberikan kredit? Tanya, apakah bahan poster seperti foto bebas diambil dari mana saja? Apakah harus memberikan kredit? Untuk poster di sini kami bebaskan ya untuk mengambilnya dari mana saja ya. Jadi dengan memperhatikan aspek-aspek haki juga ya, Sahrul ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kami publikasi foto Anda atau hasil poster Anda, kemudian ada yang mengklaim bahwasanya itu dari foto saya gitu kan ya. Itu nanti akan kami kembalikan pada si pemilik karya nantinya untuk pertanggungjawaban itu. Karena kami sudah memperhitungkan, ya, kami sudah mengingatkan untuk segala sesuatunya memperhatikan hak kekayaan intelektual orang lain. Kemudian izin bertanya Kak, untuk fotografi pengambilan fotonya potret atau landscape, ya. Di sini kami minta filter yang dimensi terpendeknya tadi 2000 pixel ya, mana tadi ya, bentar. Untuk tangkai lomba fotografi. Oke, di sini ada 2000 sisi terpendeknya ya. Ya ini bentuknya landscape teman-teman ya. Dalam bentuk fotonya foto landscape seluruhnya. Kemudian apa bisa agak diperbesar ya wordnya. Oh itu bisa, Isna ini bisa dibaca ya. Itu di pedomannya bisa diunduh. Dan bisa diunduh di Google Drive. Tadi disebutkan bahwa pemakaian alma mater saat penampilan. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Yang mana ya? Apa ada tadi Mas Budi ya? Pemakaian alma mater. Kayak ini kurang jelas. Kalau Siti Haifah bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Itu sepertinya tidak ada. Yang mana ya penggunaan alma mater? Foto mungkin menggunakan alma mater. Foto maksudnya. Ya, bukan videonya yang menggunakan alma mater ya. Ya, oke ya. Ternyata udah paham nih ngangguk nih Mas Budi. Ya. Untuk lomba baca puisi kan pertama itu menunjukkan keterangan ya. Nah itu kan masuk bentuk pengeditan. Nah hal itu bagaimana Kak? Nah itu yang pengeditan yang kami maksud itu ketika di tengah-tengah pertunjukannya ataupun di tengah-tengah videonya. Ya, pada saat videonya berlangsung. Tapi kalau misalnya sekedar di awal ya untuk memberikan nama, kemudian keterangan lain-lainnya itu kami tidak menghitungnya sebagai pengeditan. Mohon maaf, izin bertanya untuk coba membaca puisi apakah membuat surat keaslian karya? Sepertinya enggak ya. Kalau surat keaslian karya karena Anda membacakan video, membacakan puisi dan kemudian dikirimkan karyanya kepada tim panitia. Ya, dan sifatnya ini adalah yang baru ya, rekaman video yang terbaru.
monolog itu berarti harus 20 menit, tidak boleh kurang atau lebih ya. 20 menit itu maksimal teman-teman sekalian ya. Kalau memang bisa dipentaskan dalam waktu 5 menit untuk satu naskah, silahkan. Ya, kita berikan waktunya maksimal itu 20 menit. Itu sudah dari awal sampai dengan akhir pementasan. Pengambilan video, baca puisi, landscape atau potret. Ini kita sepakati saja ya, untuk baca puisi kita ambil secara potret saja. Maaf, melintang ya, landscape ya. Landscape dengan memperhatikan komposisi dari gambar itu sendiri, baik pencahayaan dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi seluruh untuk penampilan baca puisi itu diambil secara landscape. Surat rekomendasi dibuat dari Wadek 3 atau dibuat sendiri atau dari panitia Kak lagi nih. Ada. Ya itu sudah ada. Dan sekalian teman-teman, rekomendasi itu sifatnya bukan template ya. Silakan ditanyakan ke pihak perguruan tingginya apakah punya bentuk surat rekomendasi resmi sendiri, karena ini akan berkaitan dengan nomor ya. Atau boleh dibuat sendiri dengan ditandatangani dan cap basah oleh pimpinan PT itu sendiri dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Terus apa nih, solo song dangdut, apakah Putri bisa dipakai lagu yang Putra, mana soal durasi, maksimal 6 menit. Jangan kalau karaoke YouTube itu bisa durasi 6 menit, jadi bagaimana ya Kak? Ini silakan dikondisikan ya teman-teman ya, kalau untuk videonya kan maksimal 6 menit ya, mungkin bisa dicari video yang berdurasi kurang sedikit dari itu, atau mungkin 5 menit 59 detik itu boleh gitu ya. Jadi yang kami nilai itu waktu 6 menitnya itu dari posisi musik in sampai dengan terakhir. Apakah monolog boleh menggunakan backdrop Kak? Monolog menggunakan backdrop, maksudnya backdrop apa latar ya. Kalau untuk ini silahkan teman-teman melakukan di panggung tertutup atau di panggung terbuka ya, silahkan dengan memperhatikan artistik yang diperlukan. Kalau memang konsepnya adalah di panggung proscenium ya, biasanya itu sudah tersedia latar hitam dan kemudian dengan pencahayaan, silakan. Ya, ini tidak akan mengurangi penilaian dari dari penilaian, tidak akan mengurangi, tidak akan terlalu jadi masalah gitu. Jadi yang jelas penilaian di situ adalah keaktoran, penyutradaraan, dan kemudian artistik yang disampaikan ya. Kemudian apalagi nih Mas Budi? Dari ini Repta nih, misal durasi 7.30 itu kalau di YouTube Kak, maksudnya apa ya? Jadi kalau durasinya 7.30 menit ya, 7 menit setengah di YouTube. Ya. Ini kalau untuk ya yang masih dengan yang tadi ya 6 menit ya, mungkin bisa teman-teman ya kami mencoba memberikan ruang yang sama ya, ruang yang sama dengan standar kita pakai dari standar yang Peksiminas itu. Kami anggap bahwasanya teman-teman di Pekan Seni Mahasiswa Nasional kemarin itu bersepakat dengan itu, dengan pertimbangan yang ada, dan kami pikir itu juga sudah jadi standarnya yang bisa dipakai ya. Jadi tetap di 6 menit itu tadi ya teman-teman ya. Perwakilan apa dalam setiap lomba sebuah perguruan tinggi dibatasi perannya atau lebih dari satu perwakilan, semisal dan sosok ngirim? Enggak ya. Ini enggak ada batasan satu universitas ya Pak Rio ya. Silakan sebanyak mungkin, jadi tidak ada pembatasan satu, ini enggak ada ya Pak Rio ya. Maksudnya gimana Pak Denis? Satu universitas ngirim 2 orang atau 10 orang itu tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan, tapi dia mesti seperti yang tim itu berdasar dari satu universitas. Kemarin ada juga yang japri WA saya, Pak, kita tim tari tapi kita berasal dari beda universitas, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh ya, mesti dari satu universitas yang sama. Oke, lanjut Pak Denis. Satu universitas yang sama ya teman-teman. Jadi tidak ada batasan, mau ikut baca puisi 10 orang boleh, mau ikut monolog 10 orang 10 ya juga boleh.
Surat rekomendasi, ya ini lagi nanya ya, diwakili oleh satu universitas atau individu. Ya ini mungkin bisa kita masukkan rekomendasi itu dicukup untuk kita anggap yang nama itu adalah koordinator timnya lah ya, atau ketua timnya, misalnya kalau sifatnya berkelompok ya. Jadi diterangkan dengan wakil dekannya itu sendiri. Kemudian izin bertanya Kak, apakah size file desain poster ada batasnya? Saya pikir tidak ada batasnya ya, size-nya ya. Size filenya kan, bukan ukuran resolusi gambarnya ya. Kalau filenya nggak ada batas ya, selagi itu masih bisa diunggah di Google Drive, diperkenankan. Apakah yang mengikuti lomba Solosong juga membuat surat pernyataan keaslian karyanya Kak? Terima kasih. Nah ini yang kita bicarakan kemarin Pak Rio. Ya untuk yang sifatnya video ini, apakah kita juga sepakati saja di sini untuk tetap membuat surat keaslian juga yang diketahui oleh pimpinan PT? Yang video ya, Pak? Iya, yang sifatnya video itu. Ya, jadi kalau yang untuk seluruh lomba, kita minta semuanya menggunakan surat keaslian, gitu ya. Keaslian karya, termasuk yang baca puisi, gitu ya. Kan kalau baca puisi kan Pak, puisinya kan udah disiapkan panitia, kenapa harus asli lagi? Ya siapa tahu dengan kecanggihan kalian bisa merubah face muka gitu kan. Face muka dengan edit tanpa bisa terdetek nanti kan metadatanya gitu ya. Sehingga seakan-akan kalian dubbing dan sebagainya. Kita tidak bisa tahu itu. Nah, kemungkinan itu bisa dilacak dengan proses yang panjang. Sehingga kita mensepakati untuk semua surat keaslian, sekalipun untuk baca puisi dan monolog yang sudah ada karyanya, tinggal dibawakan saja, itu wajib melampirkan semua persyaratan itu. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi semuanya, maka kami tidak bisa melanjutkan karya teman-teman ke tim penilai. Tim penilai, gitu ya. Mungkin itu, Pak Denis. Baik, jadi artinya kita sepakati ya di forum ini teman-teman sekalian, artinya seluruh cabang lomba ya itu mengirimkan surat pernyataan keaslian karya ya, keaslian karya ya yang dikirimkan pada file unggahan pengiriman karya ya itu. Kemudian di sini ada lagi untuk cabang lomba Solosong vokal diperbolehkan menggunakan mikrofon atau untuk tampil bernyanyi menggunakan mikrofon adalah salah satu yang disebut editing. Saya pikir ini bukan editing ya, menggunakan mikrofon ya. Mikrofon asal mikrofonnya yang ya langsung pada saat bernyanyi dan direkam ya Pak Rio ya. Itu bukan termasuk editing ya, saya pikir ya. Itu diperbolehkan untuk bernyanyi menggunakan mikrofon agar suara juga terdengar cukup jelas gitu. Ya. Kapan terakhir pengumpulan berkas daftarnya? Nah, ini nanti kita jawab. Untuk lomba Solosong, Solopop ada pakaian tidak atau format video dikumpulkan seperti apa? Ya Allah, ini sudah diberikan tadi ya. Dari siapa nih? Dari Dian Fadila UNJ DKI Jakarta. Ini ada di ketentuan ya, Dian Fadila ya. Semuanya ada di ketentuan. Ya, tentang berpakaiannya menyesuaikan seperti apa. Kemudian apa nih? Mohon diizin bertanya, perekaman video Solopop menggunakan mic condenser untuk memperjelas suara. Video sifatnya begini teman-teman, untuk perekaman ya. Selagi itu sifatnya tidak mengubah bunyi ya, tidak menutupi bunyi ataupun tidak mengubah apapun di dalamnya ya, itu dipersilahkan dan dilakukan pada saat perekaman berlangsung. Jadi tidak ada pengeditan videonya. Untuk Solosong dangdut putra putri khusus putri begitu Pak. Oh ini tidak ada khusus putra putrinya nggak ada. Ini jadi kata ya akan diambil 1, 2, 3 untuk
seluruh cabang lomba tidak dibedakan putra-putri. Maaf Kak, saya ulang pertanyaannya karena sinyal saya kurang bagus. Jadi apakah boleh seorang peserta mengikuti beberapa lomba? Satu orang hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang lomba perorangan dan satu cabang yang sifatnya tim. Jadi maksimal satu orang bisa mengikuti 2 ya. Jadi yang satunya perorangan, yang satunya sifatnya berkelompok atau tim. Apakah boleh identitas disebutkan langsung di awal video atau harus dalam bentuk tulisan di awal video? Nah ini sifatnya selagi itu tidak mengganggu ataupun durasinya tidak tidak mengganggu waktu ya. Saya tadi masih share screen ya, Mas Budi ya. Selagi itu tidak mengganggu durasi, saya pikir diperbolehkan ya Pak Rio ya. Kalau misal kayak lomba baca puisi dia langsung menyebutkan saja, tidak perlu ditambahkan teks di awalnya ya. Diperbolehkan ya. Ya, diperbolehkan itu. Tetapi dengan tidak mengurangi ini tadi ya, ada video yang akan kami kirimkan ke teman-teman peserta, klip itu untuk dimasukkan di awal ya, dikombin dengan dan kemudian di akhir videonya. Surat pernyataannya, template-nya ada contoh. Oke, ini pertanyaan yang sama. Baik ya, kita juga kirimkan ya. Setiap lagu itu kan ada cowok dan lagu cewek. Nah, apakah lagu si cowok bisa dipakai untuk si cewek? Begitu Pak maksud pertanyaan Reta tadi Pak. Oh gitu. Saya pikir misalnya lagu itu dinyanyikan oleh laki-laki ya, lagunya perempuan dinyanyikan laki-laki. Karena ini mengingat ada penilaian tadi saya tidak salah ada sebentar ya. Sebenarnya tidak ada permasalahan ya Pak Rio ya kalau untuk lagunya dilakukan penyanyinya laki-laki atau perempuan dinyanyikan oleh orang yang berbeda. Saya pikir tidak jadi masalah ya Pak Rio ya. Ya, karena kan kita tidak mencari juara per kategori jenis kelamin ya. Jadi kan semuanya 1, 2, 3. Kalau kita pecah per laki-laki perempuan, maka itu berlaku. Tapi kalau tidak, saya rasa nggak apa-apa, dibebaskan aja yang itu Pak Denis. Oke, begitu ya teman-teman ya jawabannya. Oke, mungkin itu. Atau ada pertanyaan lain lagi Mas Budi? Atau yang ingin bertanya langsung silakan. Kita sepakati di sini. Ya, tadi ada yang sedang resen ini dari Melvina Delia, bisa open mic-nya dulu. Ingin bertanya langsung, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa satu orang boleh mengikuti 2 mata lomba, yaitu satu kelompok dan satu individu. Nah, untuk semua pendaftarannya itu apa disatukan atau berbeda gitu cara mendaftarnya dan persyaratannya jika ingin mengikuti 2 mata lomba? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan ya. Silakan. Ya, saya coba jawab dulu ya. Karena gini ya teman-teman, kita pendaftaran kan nggak buka lagi nih. Dan kami mengimbau teman-teman tetap di pilihan ketika mendaftar. Karena ini berhubungan dengan pemetaan timeline kegiatan. Misalnya Melvina, dia sudah mendaftar di baca puisi. Nah, data di kami, itu Melvina by name-nya ada di tabel atau di kolom kami di baca puisi. Maka ketika nanti Melvina akan mengirimkan karya ternyata bukan baca puisi tapi di monolog, maka kami tidak bisa menilai. Karena by name yang kami lakukan adalah by name ketika pendaftaran. Jadi teman-teman tidak bisa menukar setelah teman-teman memastikan ingin mendaftar apa sampai tanggal 4 kemarin, gitu ya. Terus kalau misalnya Melvina mendaftar di satu individu, satu grup gitu ya, boleh atas nama Melvina, dia nggak apa-apa, terlacak 2 kali, tapi dia jelas itu grup. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk yang grup, nanti seluruh
tim peserta yang grup ini akan mengumpulkan persyaratan KTM tadi, fotonya tadi ya. Dikombin saja dalam bentuk PDF. Misalnya di grupnya ada orang 5 orang itu semuanya foto menggunakan KTM-nya, wajib dikumpulkan. Untuk pendaftaran terserah Melvina, karena nanti akan dilakukan pendataan, nama Melvina juga muncul 2 kali. Mengenai siapa yang mendaftarnya itu terserah. Gitu ya Pak Denny, siapa? Budi ya? Ya. Oke, berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Gayu Elpanusi mengenai kalau sebelumnya sudah mendaftar, itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Terima kasih. Ini dari pertanyaan Fiona Elisha yang tadi mengenai juri tari, bisa dikasih detailnya seperti apa Pak? Dan Ya. kira-kira penilaiannya itu seperti apa saja dari lain? Udah. Baik. Untuk juri tari, format bakunya kita belum terima utuh dari juri gitu ya. Cuman kemarin dari apa yang disampaikan mereka tetap mengacu kepada sistem atau kriteria penilaian yang biasa dilakukan. Gitu ya. Karena kita akan jumpa dalam minggu-minggu ini juga kepada juri untuk pematangan kriteria penilaian. Cuman kemarin kita pengennya langsung dipiurkan ketika TN, tapi mereka menyampaikan bahwasannya kalau peserta nanya semuanya hampir sama dengan apa yang biasa mereka lakukan mengikuti perlombaannya. Mungkin gitu. Nanti akan kita infokan Mas Budi ya. Nanti kalau sudah ada kriteria penilaiannya kita akan infokan di grup Telegram. Oke, siap. Terima kasih Pak. Berarti itu menjawab juga yang untuk pertanyaan dari Frans Deko Saputra. Oke, di sini udah ada 2 yang raise hand, yaitu dari Lala Hosila. Bisa langsung dihidupkan mic-nya? Baik, terima kasih Kak. Di sini saya mau bertanya kembali lagi di tadi ya tentang mengambil lomba 2 tadi. Nah, di sini tadi kan kemarin Lala daftar di baca puisi dan nulis puisi, cipta puisi. Nah, itu dari panitia sendiri langsung direkap atau gimana? Takutnya nanti kan data Lala itu, maksudnya nama Lala itu ada di 2 lomba positif kan, karena Lala udah daftar di 2 lomba. Nah, nanti kalau semisal Lala kan di situ cuma 1 lomba kan yang diperbolehkan. Kalau Lala cuma ngirim, terus itu kelanjutannya gimana Kak? Atau nanti Lala misal pilih lomba baca puisi aja, nggak tulis puisi. Ternyata data Lala di cipta puisi tadi. Itu gimana Kak? Oke, baik. Saya coba lihat ya. Misalnya Lala mendaftar di baca puisi dan monolog ya. Ternyata kan itu nggak boleh. Gitu Lala ya. Iya Kak. Kira-kira kan. Nah, akhirnya saran dari kami, Lala silakan nanti koordinasi ke Mas Budi, untuk menghapus atau menyatakan bahwa Lala ngikut di bagian yang mananya. Ya, biar nanti nggak bingung kami memasukkannya di mana. Karena takutnya nanti ketika nama terdetek 2 di dalam sebuah kategori individu, kita menyatakan bahwa sama-sama menunggu gitu ya. Sedangkan kita butuh by name. Ini maaf ya, saya mesti menyampaikan. Karena juri-juri nasional itu mesti dibayar honorariumnya berdasarkan jumlah peserta. Itu yang kami tidak bisa menyatakan bahwa mesti memastikan dari sekarang. Misalnya ya, juri A itu dia sanggup dibayar sekian puluh juta gitu ya. Kalau pesertanya 20 orang. Kalau pesertanya kurang dari itu, dia dibayar sekian juta. Nah, makanya kita harus memastikan betul bahwa teman-teman mengikutnya tidak berubah-ubah. Kalau memang sudah terdaftar 2, silakan nanti Lala ataupun teman-teman yang lain yang terdaftar 2 dalam satu kategori untuk segera melapor ke Mas Budi untuk menyatakan bahwa saya ngikut lomba yang ini saja. Gitu Lala ya. Oke, baik. Jelas ya Lala? Dan peserta lainnya jika kemarin merasa mendaftar lebih dari 1 cabang lomba, silakan nanti konfirmasi ke panitia, fixnya ikut lomba yang mana. Oke.
Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada resen dari Fernando Deon. Disilakan untuk menghidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya Kak, untuk saya kan mengikuti cabang lomba video kreatif tuh kan. Boleh tidak nanti pas pembuatan video itu saya nggak ikut dalam videonya gitu. Saya hanya turut merekamnya saja. Nanti untuk tanda bahwa itu video saya nanti akan diberikan mark atau social credit di dalam video tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Fernando Deon. Jawabannya boleh ya. Jadi karena ini video adalah masuk kategori individu, yang kita lihat adalah bagaimana Deon menghasilkan sebuah karya video itu, bukan kepada proses menciptakan cerita atau alur dari video itu. Sehingga tidak mesti Deon ada di situ, tapi mesti ada watermark, mesti ada indikasi yang menunjukkan bahwa Deon benar-benar melakukan proses pembuatan video itu, penciptaan video itu. Dan jangan lupa nanti tolong di depannya tadi ya, ingatkan lagi, dimasukkan potongan-potongan ucapan DS unit yang akan diberikan oleh Mas Budi. Sebelum itu saya menjawab dulu yang menurut Hanif takut tenggelam chatnya. Kalau teman-teman tidak punya KTM, misalnya angkatan 21 atau angkatan 2020, kami selama 2 tahun ini daring Pak, selama setahun ini daring, jadi KTM kami masih KTM sementara, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ragu menggunakan KTM sementara, kami minta teman-teman melampirkan KRS semester terakhir. KRS ya, bukan LHS, tapi KRS, Kartu Rencana Studi semester terakhir, bagi teman-teman yang tidak punya KTM. Oke, mungkin itu tambahan. Silakan Mas Budi. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari yang ini kayaknya udah dijawab ya, mengenai perkenalan diri dalam baca puisi boleh dalam bentuk video dengan background video bergerak juga Kak. Apakah diperbolehkan sebelum memulai baca puisi? Gimana? Kak, untuk awal perkenalan diri dalam baca puisi boleh dalam bentuk video dengan background video bergerak. Apakah diperbolehkan sebelum memulai baca puisi? Nah, ini berarti ada tambahan video nih untuk selain video yang baca puisi. Ini kira-kira bagaimana, Pak? Oke, baik. Untuk Wewet Moni ya, dari UNP Sumbar. Ya. Kalau seandainya teman-teman ingin menyampaikan dulu, memperkenalkan diri sebelum baca video, silakan. Karena pada prinsipnya jangan sampai durasi yang disiapkan itu terbuang sia-sia, gitu ya. Jadi misalnya mau pakai video perkenalannya dalam perekaman lain, dalam record lain, terus dikombin, disatukan, boleh. Atau sebelum membaca, memperkenalkan diri dulu, juga boleh. Karena pada prinsipnya, karya yang teman-teman kumpulkan itu akan dibarengkan dengan syarat-syarat yang lain. Ya, misalnya ini baca puisi, monolog, ini videonya, terus kan ada syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain itu akan teman-teman buat menjadi satu folder dengan video tersebut. Sehingga kita akan mengecek itu. Kalau misalnya si Wewet hanya mengirim video tapi tidak ada syarat seperti foto KTM, keaslian, itu tidak bisa kita teruskan ke dewan juri. Jadi usahakan nanti satu folder itu dikirimnya dalam satu kali ya, jangan jangan terpisah, maksudnya jangan terpisah. Nanti bingung kita mengelompokkannya. Mungkin seperti itu ya. Atau Pak Denis sudah tambah. Iya. Ada tambahan Pak Denis? Enggak sih, saya cuma mencoba menanggapi ada pertanyaan dari Mas Frans Deko ini masalah mengenai juri, mengenai penilaian Mbak Tari ini tadi. Ya, sepertinya ini yang kelewatan yang saya masukkan di yang kita masukkan di di teknis penilaian ya. Baik, saya akan coba jelaskan saja ini Mas Budi ya. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Rio tadi ya? Ya, boleh kalau disampaikan aja template yang kita serahkan ke juri kemarin, Pak Denis. Oh kan iya. Juri kan juga lagi mau memutuskan, tapi biar Frans Deon bisa dapat gambaran. Iya. Sebelum dapat dari juri kan juri juga kemarin kan sudah oke, cuman mereka mau memutuskan bareng-bareng. Nggak apa-apa disampaikan aja. Oh iya. Ini mohon maaf ini Mas Frans Deko ya.
Ini di sini ada pun penilaian dari untuk penilaian tari ini ya. Kita mengacu seluruhnya ini mengikuti konsep dari Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Jadi yang dinilai itu ada 3 tadi, ada koreografi ya. Koreografi itu berupa ide garapan, kreativitas ya, musik dan komposisinya. Jadi di sini diharapkan mampu menyajikan ide garapan dalam koreografi yang kreatif dan inovatif dengan keselarasan gerak dan musik. Kemudian ada teknik gerak ya, intensitas, fleksibilitas dan ekspresinya. Kemudian yang ketiga ya, penampilan yaitu rias busana, setting propertinya. Yang properti yang mendukung dari tuntutan garapan tari itu sendiri. Mungkin demikian ya yang untuk Mas Franz Deko ya. Oke, terima kasih Pak. Ini sebelumnya tadi ada pertanyaan ada yang resen dari Lilis Karlina. Apakah masih ada yang kurang jelas? Oke, sepertinya aman. Ada? Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, kalau untuk tarinya itu Kak, nah terus Ya. tuh kalau kita Lilis Karlina, mengikutkan bisa suaranya mengikuti hilang. kegiatan Diulang pertanyaannya, tadi suaranya putus-putus. Halo Lilis? Mungkin videonya bisa dimatikan saja ya, biar suara Hidup saja. mic-nya saja. Oke, sembari menunggu Lilis memperbaiki mic-nya, ini ada pertanyaan dari Wilvina. Boleh dijelaskan mengenai pengelompokan mata lomba karena masih ragu untuk monolog itu sendiri atau tergolong mata lomba kelompok? Ya, kalau untuk lomba itu tergolong individu ya, bukan per kelompok statusnya. Oke, jadi seperti yang sudah itu untuk lomba tim itu hanya ada 2, vokal grup dan tari kreasi. Sisanya itu lomba individu. Izin bertanya, apakah lagu untuk tari kreasi boleh dimasukkan ke dalam video? Sebut karena dari konteks video tidak dapat dikondisikan. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Ideta Putri Kurnia. Kalau untuk urusan itu kami tidak, itu di luar kuasa kami ya. Kalau masalah pengondisian tempat itu seperti apa itu menjadi urusan dari peserta sendiri. Ya, kami tidak punya punya andil, yang kami lihat adalah video jadinya. Dan kami sangat tidak diperkenankan kalau sifatnya adalah insert suara, itu artinya sudah terjadi proses pengeditan artinya ya. Gitu ya Mas Budi ya kalau untuk video ya. Kalau dimasukkan video sifatnya ya itu namanya pengeditan. Jadi musik dan kemudian gerak tarinya itu dilakukan secara bersamaan. Ya. Gitu. Oke. Sepertinya ini ada yang masih banyak yang kurang paham mengenai pengumpulan berkas. Nah, ini sudah saya kirim di chat, itu link unggah karya dan sudah bisa diakses mulai dari sekarang sampai tanggal 27 Juni. Nah, di situ sudah ada kelengkapan mengenai tempat pengunggahan karya dan pelengkapan berkasnya. Silakan bisa diakses. Ini ada pertanyaan, izin bertanya untuk size font, judul, dan nama penulis cerpen. Apa juga 11 atau 14? Mungkin ini Pak Deris bisa jawab. Ya, Pertanyaan dari Isna ini. Untuk ketentuan lomba cerpen mengenai size font dari judul dan penulis, itu seperti apa?
dan penulisan cerpen ya. Soalnya Untuk penulisan judul ya, untuk penulisan judul itu tidak ini ya, sebenarnya tidak menjadi terlalu jadi soal ya. Tetap kita ambil saja, kita ambil 1 poin di atas isi ya. Jadi ukurannya kita anggap saja 12 ya gitu. Jadi yang tetap penilaiannya kita ambil tetap pada isinya. Kalau memang misalnya dan tidak mungkin ya, kepantasan lah ya dalam penulisan karya sifatnya puisi dan cerpen ya, diperbolehkan maksimal kita ambil di 14 saja, ukuran 14. Jadi boleh di atas 11 ya, 12, 13 atau 14 gitu. Ini Kak ada pertanyaan untuk secara direct message. Itu untuk lomba baca puisi apakah diperkenankan memegang secari kertas? Bisa dijawab langsung ya Kak? Baik, karena ini adalah lomba baca puisi ya teman-teman semua ya. Kita baca puisi artinya kita membaca teks. Dan teks itu teman-teman pegang ya. Dan kami harap Anda semua memegang teks puisi yang dibacakan. Karena ini lomba baca puisi, bukan lomba deklamasi puisi ya teman-teman ya. Jadi harus ada teks yang teman-teman baca. Gitu. Mengenai bentuk teksnya, kertasnya, segukuran apa, itu kami perkenankan pada Anda. Kepantasan yang ada di kepantasan menilai pada kepantasan pengambilan video lah ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya menjawab ini yang Lala Kosila ini. Oh iya. Untuk konfirmasi 2 perlombaan nanti, silakan Lala dijapri aja Mas Budinya ya. Ya, ini sudah diterima ya Telegram. Bisa lewat Telegram, bisa juga lewat WhatsApp. Ya, takutnya kalau di grup nanti dia kan tertimbun itu. Nanti kalau yang sifatnya seperti itu dijapri aja ke Mas Budi ya. Dan saya mohon japrinya jangan malam-malam ya. Saya sampai dapat pesan itu jam 11:30, ada yang jam 11:30 sebelum sahur ya. Mungkin dia sudah sahur, saya yang belum sahur gitu. Jadi tolong teman-teman juga perhatikan waktu ya ketika mengabari narahubung. Ya, Mas Budi itu kasihan dia kalau harus sampai tengah malam, apalagi Pak Denis. Terus berikutnya ini ada pertanyaan. Jadi yang tim itu memang hanya vokal grup dan tari kreasi ya. Sisanya semuanya individu termasuk video kreatif. Gitu. Terus ini ya, mengenai link pengumpulan tadi, kita minta dibuat menjadi 1 folder ya, Pak Denis ya. Jadi foto, surat, sama karya dijadikan 1 folder atas nama peserta ya, biar nggak mencar-mencar dan gampang untuk diidentifikasi. Foto menggunakan KRS atau KTM sementara. Terserah ya teman-teman ya, kalau memang KTM-nya belum ada, karena kemarin ada yang WA saya, KTM-nya belum sempat diambil di kampus. Nah, tolong KRS-nya saja yang dipegang. KRS terakhir ya. KRS terakhir. Oke, mungkin itu ya. Oke, terima kasih, Kak. Ini ada pertanyaan. Untuk juara ya? Ya, juara. Dari juara cuma juara 1 sampai 3. Oke, sudah jelas itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Permata, dari IAIN. Bisa langsung hidupkan mic-nya? Iya, terima kasih Kak sebelumnya. Maaf izin bertanya Kak ya. Jadi kemarin saya itu mendaftar di beberapa cabang lomba dan hari ini saya baru tahu kalau misalkan cabang lomba video kreatif itu individu. Nah, di sana saya mendaftar itu perwakilan nama saya, sedangkan kami itu grup gitu Kak. Jadi rencananya saya nggak jadi ngambil video kreatif, otomatis teman-teman saya yang ada di grup tadi itu nggak terdaftar gitu Kak. Itu ada solusinya nggak Kak biar mereka tetap bisa ikut? Ya, kalau khusus yang Permata yang seperti ini, kita bisa nanti konfirmasi saja atas nama temannya yang lain ya. Karena dia video ini bukan grup tapi individu, jadi Permata nanti silakan saja mengatasnamakan temannya siapa. Nanti biar Mas Budi susun ulang ya. Gitu ya Permata ya.
Oh iya Kak, jadi kemarin walaupun itu mendaftar atas nama saya, nanti bisa diubah lagi, di-change dengan nama teman saya gitu ya Kak? Iya, kalau memang kan kemarin permasalahan Permata berpikir ini grup kan, Iya Kak, nah, iya sehingga saya pikir ini grup. teman-teman sudah siap gitu kan, sedangkan ini individu. Iya, Ya iya. nggak apa-apa, kalau memang sifatnya seperti itu nanti silakan Permata kabari aja Mas Budi. Untuk Baik Kak, baik. nama di video itu diganti dengan nama teman yang satunya gitu. Oke, sudah jelas ya Permata? Oke. Iya sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Gema Cahaya Utami. Untuk lomba Solosong harus menggunakan mic dan sound system atau bagaimana? Bagaimana Pak Denis? Untuk ini saya pikir tadi sudah, dan di pedoman juga jelas ya, Gema ya, untuk mengenai menggunakan mic atau sound system, terserah. Itu yang kami terima adalah video yang berdurasi sekian menit itu dengan ketentuan yang ada. Untuk menggunakan Anda mau pakai sound system sendiri boleh, mau pakai sound yang ini juga boleh. Yang kami terima videonya, dan tolong diperhatikan audionya, apakah terdengar jelas atau tidak di video yang Anda kirimkan. Begitu. Kalau memang menurut teman-teman tidak menggunakan mikrofon ataupun menggunakan penerus suaranya lebih bisa dengan kamera handphonenya saja atau kamera rekamannya saja, ya silahkan. Seperti itu aja sifatnya. Oke, sama-sama Cahaya. Ini ada pertanyaan, maaf Kak, bertanya link pengumpulan karya terdapat data diri peserta. Itu yang bagaimana ya Kak? Gimana? Untuk data diri ya. Jadi gini aja ya teman-teman ya, hal-hal yang sifatnya administratif itu nanti akan kami coba kirimkan di di folder Google Drive itu ya Mas Budi ya. Semuanya sudah itu sebenarnya. Nah, itu sudah ada juga, padahal sudah dikirim sama Mas Budi. Jadi budayakan membaca dan membuka secara benar ya teman-teman ya. Jadi belum kalau kata kami orang Bengkulu itu belum paila bali. Betul. Dulu sampai baru tanyakan kalau nggak tahu. Ya, budayakan membaca dengan baik dan benar. Oke. Itu sepertinya Pak Rio sepertinya sudah cukup jelas ya. Ya, sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekali lagi mungkin ini ya fenomena rendahnya literasi dari hasil PISA itu ya. Teman-teman banyak belum baca juknis sudah banyak bertanya. Sering waktu WA nanya, Pak ini gimana baca juknis dulu? Oh ya siap. Nah jadi teman-teman baca dulu. Kalau memang benar-benar ada yang perlu penjelasan lebih silakan. Silakan ya. Silakan biar enak kita ngobrol. Mungkin itu saja ya. Nggak ada tambah lagi dari saya, cukup. Silakan Mas Budi. Oke. Jadi ini tadi dari 400-an pendaftar yang sudah kami terima itu di Google Form, dan yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini terdata itu baru 124 peserta saja. Nah, jadi untuk Zoom meeting kali ini itu sudah kita sepakati bersama-sama mengenai ketentuan dari setiap cabang lomba. Jika masih ada yang kurang jelas, itu sepertinya ada pertanyaan lagi nih Kak. Izin bertanya, yang lomba fotografi itu gambarnya diambil harus di sekitar kampus ya Kak? Oke, boleh Kak Denny silakan. Teman-teman sekalian sudah baca ini belum ya? Fotografi ya? Tema kreativitas mahasiswa di masa pandemi. Terserah teman-teman, kalau misalnya ada kegiatan Kak di luar kampus yang berkaitan dengan mahasiswa dan ada menerangkan identitas mahasiswa di foto itu ya silahkan. Ya, tidak mesti harus di kampus. Kreativitas sifatnya. Oke ya, gitu ya. Apa mungkin sedang melaksanakan KBS atau mengikuti kegiatan apa, ya silahkan. Sifatnya ini ada penjelasannya di dalam itu, kami bisa membaca bahwasanya oh ini ada mahasiswa dan ada yang kegiatan yang kreativitas yang dilakukan. Seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Denis. Baik, sepertinya semuanya sudah jelas dan tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, artinya begini ya Pak Rio dan Mas Budi. Artinya dari apa yang sudah kita sampaikan ini terkait masalah teman-teman yang belum mengikuti Zoom meeting dan kemudian mengirim karya di luar dari kesepakatan kita pada pertemuan teknis ini, kita anggap teman-teman yang tidak mengikuti paham dan bersepakat dengan apa yang sudah disampaikan ya Pak Rio, Pak Mas Budi dan teman-teman ya. Sepakat seperti itu ya. Sepakat. Baik, gitu saja. Oke, ada tambahan lagi dari Pak Rio? Apa sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin gini, Mas Budi, untuk ketentuan pengiriman karya itu kan paling lambat tanggal 27 ya. Tapi Ya. itu kan udah kita bisa buka mulai dari sekarang. Jadi lebih cepat, lebih baik gitu ya. Siap. Oke. Oke, sekali lagi ya, untuk link pengumpulan karya itu sudah bisa diakses mulai dari hari ini sampai tanggal 27. Jadi jika para peserta ingin sudah sudah mulai siap untuk dari sekarang, itu bisa mulai diakses. Kira-kira melengkapi datanya dan data apa saja yang diperlukan itu bisa mulai dari sekarang. Dan untuk 2 bulan ke depan. Iya, 27 April Mei, 27 Mei paling terakhir pengumpulannya. Oke. Saya rasa itu cukup. Jika ini sudah banyak yang keluar juga. Oke. Dan tidak ada penyampaian lagi. Baik. Saya kira untuk Zoom meeting mengenai pertemuan teknis perlombaan Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2002, saya rasa cukup dan saya tutup. Dan sebelumnya saya Budi Hari Wijaya. Terima kasih untuk para peserta dari seluruh universitas di Indonesia yang berpartisipasi dalam PEKSEMA Undip 2022. Dan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan. Saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman sekalian, kita bertanding dalam suasana bersanding ya. Oke.